Menurut pendapat kelompok 1, jika kita mendengar istilah agraris, mungkin hal pertama yang terlintas adalah kata pertanian. Pengertian agraris adalah sektor pertanian atau penduduk yang mayoritas memiliki mata pencarian pada sektor pertanian. Indonesia adalah salah satu negara agraris. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertanian merupakan sektor lapangan pekerjaan yang masih mendominasi sebesar 27,33% dibandingkan sektor perdagangan yaitu 18,81% dan industri pengolahan 14,96%. Tentu saja sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Dengan julukan sebagai negara agraris, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan sendiri. Sayangnya, harapan tersebut sangat bertentangan dengan realita yang terjadi di Indonesia. Ironisnya, sebagian bahan pangan yang semestinya dapat diproduksi sendiri seperti beras, kentang, teh, dan jagung masih diimpor oleh Indonesia. Setiap tahun Indonesia mendatangkan beras dari beberapa negara, termasuk negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan data BPS, Oktober 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton. Diikuti jumlah impor dari Thailand yaitu 108.944,8 ton pada tahun 2017 menjadi 795.600,1 ton pada tahun 2018. Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras selama ini karena produksi dalam negeri yang terbatas atau juga dapat dikarenakan adanya keuntungan dalam Saya akan melanjutkan hasil pendapat dari kelompok 1 tentang kebijakan impor beras dan ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2018. Ketergantungan Indonesia pada impor beras bukanlah sebuah cerita baru. Ketergantungan mengimpor beras dirasa telah terjadi sejak terjadinya krisis ekonomi 1997 sampai 1998, mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor beras sudah ada sejak era Orde Baru. Memang sedikit disayangkan di mana Indonesia sebagai negara agraris besar harus bergantung terhadap impor beras selama bertahun-tahun lamanya. Memang tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan dengan pasti berapa lama Indonesia harus bergantung mengimpor beras. Apakah ketergantungan ini menunjukkan ketahanan pangan Indonesia yang tidak kokoh? Ketahanan pangan di Indonesia mengidentifikasi beberapa penyebab, yaitu ada beberapa prinsip mengapa sebuah negara melakukan impor suatu produk yang dikarenakan 3 alasan. Pertama yaitu produk dalam negeri terbatas, sedangkan permintaan domestik tinggi, kelebihan permintaan di pasar domestik, jadi impor hanya sebagai pelengkap. Kedua, produksi dalam negeri terbatas, sedangkan permintaan domestiknya itu sangat tinggi, sehingga dengan adanya impor akan mengurangi produksi dalam negeri. Ketiga yaitu dilihat dari sisi neraca perdagangan, neraca yaitu atau neraca pembayaran. Impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk mengekspor dengan asumsi harga yaitu ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada harga impor yang harus dibayar. Kenaikan impor tidak mengurangi produksi dalam negeri, tetapi meningkatkan ekspor atau bahkan jika kapasitas produksi dalam negeri yaitu belum sepenuhnya terpakai. Kenaikan impor bisa berkorelasi positif dengan kenaikan produksi dalam negeri atau ekspor. Dengan asumsi bahwa permintaan luar negeri terhadap produk, yaitu dalam negeri, dengan meningkatkan bak buah, si malakama pembahasan dengan mengimpor beras, tentu tidak akan ada habis-habisnya, yaitu selain karena 3 alasan di atas. Dalam hal impor beras, memang pemerintah sendiri mengalami kekhawatiran terhadap pasokan beras dan kondisi lahan yang ada di Indonesia. Kekhawatiran ini seringkali terjadi pada saat pergantian musim, saat hujan lebat yang kemudian diikuti dengan banjir. Bahkan jalur distribusi terancam berbeda halnya, yaitu dengan ketika musim kemarau, resiko kekeringan lahan sering menghantui para petani dengan mengalami kerugian, dan keadaan ini menyebabkan harga beras menjadi naik dan dirasa dengan mencekik rakyat.
Para ibu-ibu teriak harga beras yang mahal. Sontak ini juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor tiap tahunnya. Pemerintah juga berargumen bahwa keputusan ini bertujuan sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga beras untuk mencukupi penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dapat dengan mengimpor beras sekitar 2 juta lebih ton beras impor. Beras dianggap sebagai pemerintah dengan kebijakan yang tidak dapat dihindarkan, karena hal ini bukan hanya semata-mata mengenai memberikan masyarakat Indonesia, namun juga menyangkut stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan apakah kebijakan impor beras adalah langkah antisipasi terbaik? Apakah kondisi ini sebagai cerminan ketahanan pangan di Indonesia tidak kokoh? Jika kembali mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Ayat 4, maka pengertian ketahanan pangan dapat disimpulkan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi semua masyarakat dari ketersediaan pangan yang jumlah mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup aktif, sehat, dan produktif secara berkelanjutan. Keberpihakannya pemerintah terhadap rakyat untuk mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ketahanan adalah sebuah keharusan. Pemerintah haruslah berdaulat pangan dengan cara mencukupi produksi pangan secara mandiri, menyediakan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan ketersediaan pangan. Kebijakan impor dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan pemerintah tetap dapat menjaga hubungan antara negara yang saling menguntungkan, namun pemerintah harus mampu mengendalikan impor sehingga tujuan ketahanan dan kedaulatan ini pangan secara mandiri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu dapat tercapai. Menurut pendapat kelompok kami mengatakan bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk akal. Itu mengada-ngada. Mereka Pemprov DKI Jakarta seperti terciduk oleh publik. Ini kelihatan anggaran Jakarta melonjak, semuanya lapar dan haus, kata seorang anggota DPRD. Sebetulnya kalau tidak diteriakan oleh publik, kalau tidak dipublikasi, rancangan anggaran jadi final. Untung ini diteriakin. Seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf, khususnya jajaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPB. Anies Baswedan mengatakan polemik terkait perencanaan APBD 2020 terjadi karena sistem penganggaran elektronik yang menurutnya kurang cerdas. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart sistem, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, dia bisa menguji, kata Anies. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan pengisian data manual. Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, William Aditya Sarana, mengkritik sejumlah komponen pada rancangan anggaran yang dinilai ganjil. Di antaranya adalah pengadaan lem Aigun untuk suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat senilai 82,8 miliar. Pulpen menggambar untuk suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur senilai 123,8 miliar rupiah. Sekitar 7.000 komputer untuk Dinas Pendidikan, masing-masing seharga 15 juta dengan total anggaran senilai 121,2 miliar rupiah. 4 unit storage dan 10 unit server untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik senilai 65,8 miliar rupiah. Pengadaan lem Aigun dan pulpen ini sontak menerima kritikan publik. William juga mengkritik penganggaran komputer yang jauh lebih tinggi dari harga di pasar. Komputer level apa sih yang dimau oleh Dinas Pendidikan? Sampai pembeli komputer 15 juta. Mungkin komputer seharga 5 atau sampai 10 juta sudah cukup. Apa sekolah-sekolah kita memerlukan komputer seharga 15 juta?
Dilihat dari sejumlah toko online, satu set komputer dengan merek dan ukuran standar dihargai sekitar 4,7 juta hingga 10 juta. Ia juga mengkritik pengadaan server dan storage untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Jakarta, yang menurutnya tidak perlu. Sementara itu, Imam Mahdiah, anggota DPRD fraksi PDIP, menyatakan hal senada. PDIP juga menyorot mengenai banyaknya anggaran yang aneh dan tidak cermat seperti anggaran penggunaan influ. Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan hanya pada anggaran kegiatannya dulu, karena nanti di dalam rancangannya akan dibahas dengan Dewan. Sehingga setiap tahun staf itu banyak yang memasukkan. Yang penting masuk angka 100 juta dulu, toh nanti dibahas, ujar Anies. Karena terlalu detail di level itu, ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Asal ada dulu, toh nanti diverifikasi, dibahas. Di ujung gak akan begitu, yang penting anggaran 100 juta itu terpenuhi. Anies mengaku telah meminta bawahannya untuk kembali menyisir rancangan anggaran dan berjanji menyempurnakan sistem penganggaran tahun depan supaya lebih cerdas dan efektif. Karena saya menerima warisan sistem ini, saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya. Agar gubernur sementara itu, Kepala Bapeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria mengatakan sampai kini Pemprov DKI Jakarta memang belum selesai menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS. Jika pembahasan KUA, Mahdiah, anggota DPRD fraksi PDIP yang juga mendesak hal yang sama, mengatakan semenjak tahun 2016 atau di era pemerintahan mantan Gubernur Basuki Jahaja Purnama, dimulai sejak tahap RKPD fase 1 penyusunan anggaran, fase 2 KUA PPAS. Menurut pendapat kelompok kami, masyarakat di setiap kabupaten kota berbeda-beda, termasuk nilai UMP atau UMK-nya berbeda. Hal ini mengakibatkan daya beli terhadap kenaikan iuran tersebut juga berbeda-beda. Misalnya, iuran BPJS Kesehatan kelas 3 menjadi 42.000, yang dimana 42.000 itu dikalikan 5 orang anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan 3 anak, maka pengeluaran biaya iuran setiap keluarga di seluruh Indonesia adalah sama, yaitu Rp210.000. Ia menambahkan walaupun buruh yang tinggal di Jakarta sudah berpenghasilan sebesar upah minimum Rp3,9 juta, hal ini tetap saja memberatkan dan akan menurunkan daya beli. Apalagi kenaikan UMP yang kecil bagi masyarakat di daerah dengan upah minimum kecil seperti Sragen, Jogja, Boyolali, Halmahera, Pacitan, Banjarnegara, Subang, Papua, Mamuju, dan sebagian besar wilayah di seluruh Indonesia yang upah minimum dan penghasilan masyarakatnya di bawah Rp2 juta akan semakin memberatkan. Bahkan menurutnya, kenaikan ini bisa menurunkan daya beli mereka sebesar 30%. Kita menegaskan akan ada gelombang demonstrasi besar dari masyarakat dan buruh untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, khususnya kelas 3. Solusi defisit dana BPJS Kesehatan seharusnya bukan menaikkan iuran, tetapi dengan cara menaikkan jumlah peserta pekerja formal. Karena iuran mereka setiap tahun otomatis naik. Saat ini jumlah pekerja formal yang menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya 30% dari total pekerja formal. Katanya, pengamat asuransi Evan Raharjo mengatakan dirinya mendukung upaya pemerintah menekan defisit BPJS Kesehatan dengan menaikkan iuran. Namun demikian, ada juga dampak lain yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan menaikkan besaran iuran ini. Intinya bagus, mengurangi defisit, tapi juga bisa jadi ancaman baru hingga akan membengkak, terutama dengan kelesuan ekonomi saat ini, ujar dia saat berbincang dengan Menurut Kami. Selain menaikkan besar iuran, sebenarnya masih ada solusi lain yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menekan defisit BPJS Kesehatan.
salah satunya dengan menerapkan kebijakan biaya urunan cost sharing khusus untuk penyakit katastrofik yaitu jantung, gagal ginjal, dan juga kanker. Selama ini, jenis penyakit ini yang banyak menyedot pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Terlebih, penderitanya merupakan peserta mandiri. Solusi lain cost sharing urunan biaya khusus untuk penyakit katastrofik dan diderita oleh PBPU peserta bukan penerima upah atau yang bisa disebut dengan peserta mandiri. Cost sharing diterapkan di negara lain, antara lain di US dan Jerman. Cost sharing diterapkan karena jenis penyakit katastrofik itu jantung, stroke, cuci darah, dan lain-lain. Ada 9 penyakit menjadi penyumbang klasemen terbesar BPJS dari berasal dari peserta mandiri. Jelas dia. Solusi lain yang bisa diambil yaitu dengan menarik lebih banyak anggaran dari hasil cukai, rokok, atau menekan definisi BPJS Kesehatan. Namun demikian, solusi ini juga bisa menimbulkan dampak lain, yaitu akan menjadi kampanye positif bagi konsumsi rokok. Cukai juga menjadi solusi, tapi belum diterapkan saat ini. Cukai solusi baik, tapi menjadi kampanye positif merokok karena menjadi penyumbang BPJS. Tuntas dia.